Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Romdin dari IKIP Siliwangi. Di sini kita bertiga. Ya. Nama saya Adi Muhammad Padilla, saya juga dari IKIP Siliwangi. Ya, perkenalkan nama saya Talisa Sulistiani, saya juga dari IKIP Siliwangi. Kami bertiga dari jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Kita bertiga bertujuan untuk intinya memperkenalkan kepada kalian semua tentang IKIP Siliwangi. Yang pertama, apa sih IKIP Siliwangi itu? Yang kedua, IKIP Siliwangi itu ada apa sih? Gitu kan, masih banyak lagi apa yang harus kita gali sekarang. Di IKIP Siliwangi itu ada kegiatan apa aja, ada UKM apa saja, ada organisasi apa saja. Intinya buat pengembangan kalian semua itu di IKIP Siliwangi itu apa sih, dan benefit yang dapat kalian kalau adanya berkuliah di IKIP Siliwangi itu apa sih, gitu kan? Itu masih banyak. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktunya, untuk mengefektifkan itu, langsung saja ke yang pertama gitu, tentang IKIP Siliwangi. Apa sih itu IKIP Siliwangi? Coba langsung dipaparkan oleh Adi. Baik teman-teman, jadi di IKIP Siliwangi itu salah satu institut keguruan gitu yang ada di Cimahi. Kampus ini kampus swasta. Dan apa saja sih yang ada di IKIP Siliwangi? Jurusan apa saja yang ada di IKIP Siliwangi? Di IKIP Siliwangi ada beberapa jurusan. Pertama ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, ada bimbingan konseling, dan ada juga pendidikan masyarakat. Ada satu lagi, pendidikan guru sekolah dasar. Oh iya, satu lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi jika kalian ingin daftar ke IKIP Siliwangi itu sebenarnya banyak banget jurusan yang kalian bisa pilih kan? Bisa pilih. Yang pertama dari Fakultas Pendidikan Ilmu Bahasa itu ada Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Khususnya kita dari sini yaitu dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi selain kalian belajar kalau langsung ke Indonesia, selain kalian belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana membuat kalimat efektif dan lain sebagainya, kalian juga dibekali dengan adanya sastra gitu. Sastra itu apa sih sebenarnya gitu kan? Sastra itu di sini kalau ada yang kalian yang lebih suka menulis, lebih suka membuat puisi, galauan, gitu kan? Caption yang memang bersifatnya puitis gitu kan? Nah, bisa jadi salah satunya berisi menjadi salah satu rekomendasi gitu kan? Dan di sini juga sebenarnya kampus kita juga mempunyai prestasi gitu kan. Banyak kampus doang prestasinya nggak ada gitu kan. Tapi kampus kita juga di sini mempunyai prestasi, dan prestasinya dapat kita lihat langsung dipaparkan oleh Talisa Bangga. Nah, di sini juga ada prestasi kampus. Yang pertama ada peringkat 1 sebagai perguruan tinggi di bidang ilmu pendidikan terbaik di tahun 2020. Sama ada peringkat 230 dari 4.530 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Terus adanya juga seminar internasional yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, jadi itu bukan cuma prestasi kampus, tapi keunggulan dari kita gitu. Terus selain itu juga ada prestasi mahasiswa. Nah, prestasi mahasiswa itu adanya delegasi di internasional, Youth Innovation, sama ada peraih 1 emas dan 1 perunggu cabang olahraga biathlon internasional. Kemudian ada juga juara 2 kejuaraan pencaksilat se-Bandung Lautan Api Internasional Championship 3 internasional juga. Lalu yang selanjutnya ada lomba micro teaching tingkat nasional yang dijuarai oleh Pak Haris Hakim. Ada juara meraih apresiasi penghargaan dalam lomba menulis batch 5 tingkat nasional. Ada juga lomba meraih apresiasi penghargaan dalam kegiatan batch dalam diri tim 5 tingkat nasional. Dan ada juga juara 3 IPSI Cup Cimahi tingkat kota. Nah, jadi teman-teman di IKIP Siliwangi itu bukan hanya
kita bukan hanya fokus dalam dunia pendidikan saja gitu. Namun kami juga memiliki berbagai UKM khususnya di bidang olahraga, ada bidang penulisan, Ya. dan banyak sekali. Ya, ada sastra juga. Ya untuk organisasi-organisasi, di sini ada yang suka ikut organisasi gak? Kayak kalau di sekolah itu OSIS yang kayak gitunya ada. Siapa OSIS di sini? Siapa ketuanya di sini ada nggak? Atau di kelas lain? Dua ada. Oh, dua aja ini. Ya dua aja yang mana? Oh ini dua. Nah untuk kalian berdua dan yang lain sebagainya tentu saja bisa ikut ketika kalian memasuki kampus Undip Siliwangi. Di sana banyak organisasi mahasiswa atau yang disebut dengan himpunan mahasiswa. Di sana juga diantaranya ada Hima Diksa Trasia, ada Bu Ivansa, ada Hima Esa, ada apa lagi? Hima Tika, ada apa lagi? Hima Esa. Ya, tidak terus. Ya. Dari hima-hima itu Ya. merupakan perwakilan dari setiap jurusannya, Ya. seperti Hima Diksa Trasia, yaitu dari pendidikan bahasa Indonesia, ada Hima Esa dari pendidikan bahasa Inggris, Yes. dan Ya, dan itu dalam organisasi-organisasi tersebut, kalau kalian pengen belajar relasi, belajar memanage waktu, belajar kalian itu pengen belajar yang bersifat-sifat, ya udah aku mengembangkan diri, kayak gitu, itu menjadi salah satu rekomendasi ikutan dalam suatu himpunan. Karena apa? Karena himpunan tersebut dilatih, dididik agar kita berkembang. Itu kan berkembang dalam sisi pemikiran, sisi pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan lain sebagainya seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga kalau kalian kan buat apa sih intinya masuk IKIP gitu kan? ya, pasti kesana ini. Pasti kesana kan? Pasti jaminan kita masuk IKIP. Ya, jaminan kita masuk IKIP setelah kita lulus kita bisa apa gitu kan? Kita mau kemana? Suka ada kayak gitu gak? Contoh kalian masuk ke sekolah ini, ketika masuk, aku lulus sekolah ini, aku mau apa ya? Pasti ada kayak gitu kan? Nah di sini juga sebenarnya IKIP Siliwangi itu mempunyai banyak prospek-prospek kerja gitu kan? Prospek kerja setelah dari keluar IKIP tersebut gitu kan? Ya, dan ada pun prospek kerja yang dapat diambil itu antaranya itu kalau guru itu sudah pasti ya Pak. Ya. Kalau guru itu ya memang guru institut keguruan kan, udah pasti bisa menjadi guru. Siapa di sini yang suka ngajar, yang suka mengajar atau menceramahi orang atau menjuruskan orang kayak gitu? Siapa? Dia begitu ya. Ya mungkin karena belum dilatih, karena Ya. belum masuk IKIP jadi belum bisa. Ya, menurut saya karena belum paham. Makanya harus masuk IKIP. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada prospek kerjanya itu guru, sudah pasti guru karena ilmu keguruan, ya, dan ilmu pendidikan. Dan selanjutnya itu bukan hanya guru, ada juga prospek-prospek kerja yang lain. Di antaranya apa, Pak Adi? Di antaranya bisa menjadi seorang penulis. Gitu. Penulis apa saja? Bisa menjadi penulis cerpen, penulis novel, gitu. Penulis naskah drama, berita. Ya. Lalu yang selanjutnya bisa menjadi editor. Bukan menjadi editor gaming atau editor apa gitu. Nah, yang tidak didukung Ya. pada tindakan itu ya. Editor di sini merupakan editor buku gitu. Bisa Seperti editor buku ya, seperti adanya penyunting. Kalau di sini ada yang suka kayak tulis dan mengoreksi seperti ini nggak? Ini maksudnya seorang teh kayak gimana sih? Ya. So kayak gitu nggak sih? Kita gimana sih? Kan ngerti apa teh? Orang kayak gitu kan? maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih tujuannya? Dan di situ dipelajari bagaimana cara-cara kalimat-kalimat yang memang efektif atau tidaknya atau bersifat ambiguitas, gitu kan? Mempunyai dua makna atau lebih. Jadi seakan-akan kita itu apa ya, berinteraksi melalui tulisan-tulisan tersebut. Jika penulis yang tadi kepenulisan nih, kita itu bisa menulis buku karena di situ juga diarahkan. Akan tetapi kalau yang tadi editor konten kreator gitu kan, konten kreator kayak gitu kan, itu juga sebenarnya walaupun tidak tercantum dalam mata kuliah, tidak tercantum dalam pendidikan dosen secara langsung, Ya. tetapi dengan kalian mengikuti organisasi, tugas yang dikasih oleh dosen itu menjadikan salah satu untuk mengasah skill kalian di dalam bidang apa? Editor atau kreator seperti itu. Seperti kita ini, kita memvideo udah pasti harus diedit. Walaupun kita yang tersedia dalam film gitu kan. Benar. Nah, secara langsung kita dikasih juga. Selanjutnya itu ada pengelolaan PKBM gitu kan? PKBM, ya.
Terus selanjutnya itu ada BKKBN. Selanjutnya itu ada Dinsos, Dinas Sosial. Selanjutnya itu ada penerjemah. Nah, di situ siapa yang suka mengomentari hidup orang dan terjemahan. Kayak gitu kan ketika kita ini ada orang asing, oh ini artinya ini loh, oh ini loh. Nah di sini khususnya itu di pendidikan ilmu bahasa, di situ kita itu dijurusan untuk menjadi penerjem. Salah satu mata kuliah yang dibawakan itu adalah di BIPA, gitu kan? Walaupun kita dari Indonesia, ya secara tidak langsung kita bisa menerjemahkan kalau kita pintar bahasa yang lain, gitu kan? Oke, di sini masih banyak lagi ya. Ada biro konseling, ada membuat bimbel dan lain sebagainya gitu ya banyak. Selanjutnya itu ada beasiswa. Teresa mana berkebakan beasiswa? Nah, jadi beasiswa di IKIP Siliwangi itu ada KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Terus ada juga beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu biasanya buat teman-teman yang berprestasi. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya punya prestasi apa ya? Kayak juara paskibra, terus juara voli atau apapun itu bisa masuk ke beasiswa unggulan. Terus ada Jabar Future Leader. Nah, jadi si JPL ya disingkat. Oh JFL. Nah, si JFL ini teh. Nah, JFL ini mah beasiswa dari provinsi khusus buat teman-teman yang berprestasi juga kayak tadi yang udah aku sebutin. Nah, selain itu juga kampus IKIP Siliwangi itu nggak cuma ngajarin teori tentang apa ya, tentang jadi guru atau pendidikan, tapi di situ juga kita dibangun karakternya bagaimana kita buat menjadi pribadi yang kuat, terus siap bersaing di dunia nyata mungkin gitu. Karena gini ya, di dalam kampus IKIP Siliwangi itu tidak hanya, walaupun namanya institut keguruan, akan tetapi kita dididik gitu kan, dididik bagaimana salah satunya itu agar kita itu terjun ke masyarakat dan kita itu bisa bermanfaat gitu kan. Karena apa? Karena tujuan hidup seseorang itu apa? Kalau tidak bermanfaat bagi orang lain mau apa lagi gitu kan. Di sana juga banyak kayak intinya itu pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Contohnya kayak pengabdian di dalam organisasinya juga ada, kayak mengajar dan mengikuti kegiatan masyarakat. Ada juga yang kayak sekarang yang kita mau lakukannya itu namanya itu GISMA, Gerakan IKIP Siliwangi Mengajar gitu kan. Itu juga merupakan salah satu bentuk pengabdian mereka IKIP Siliwangi gitu kan, dan melatih kita supaya ketika kita lulus dan terjun kepada masyarakat itu tidak ngomong-ngomong dan apa seperti itu. Kita juga dibekali seperti itu. Dan masih banyak lainnya, kalau kalian penasaran langsung saja hubungi. Ya, hubungi. Ya, teman-teman juga bisa lihat di Instagram. Ya, di Instagram ada TikTok ada juga. Coba buka di sini deh, buka aja. Ada di Siliwangi di sana. Ya di sana di dalamnya. Nah, kayak gitu kalian nanti bisa bedak di sana, di sini. Ya apa? Enggak. Upacara. Jadi kalian bisa langsung saja kunjungi ya. Sini takut ketahuannya. Jadi pokoknya itu saja ya. Ya, teman-teman. Itu saja seputar IKIP Siliwangi. Kalian bisa langsung saja kalau penasaran. Oh, ini ada satu lagi nih, khususnya di jurusan kita ya, PBSI, Pendidikan Bahasa Indonesia. Di situ kita juga menyediakan ada wadah untuk kalian yang suka berkreasi gitu. Seperti kalian ada juga yang suka acting nggak? Iya. Luar biasa. Oh iya. Di sini ada yang suka acting nggak? Enggak kok. Yang lebih ini bermain musik. Ya, ada yang musik nggak? Kayak main gitar atau lain sebagainya. Piano ada? Ada nari nggak? Kayak nari gitu. Wih, hebat, jadi segala bisa. Multi musik. Oke lah, di sini juga di dalam IKIP Siliwangi
Siliwangi khususnya di di prodi kita di bawah naungan Himadi Satrasia, himpunan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di situ ada wadah kalian untuk berkreasi. Namanya itu BSO KSSI, Keluarga Seni Sastra Indonesia. Di sana kalian bisa mengembangkan, entah itu kalian berakting, entah itu kalian bermain peran, atau kalian pura-pura sedih, kalian pura-pura marah, pura-pura banyak sih intinya. Di situ kita itu belajar banyak mulai dari olah vokal, mulai dari olah tubuh, olah mimik dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Siap? Jika mau banyak gas. Ya, mungkin bisa aja teman-teman. Ya, dan nanti kalau misalnya kalian mau lanjut kuliah, kalian bisa langsung hubungi IKIP Siliwangi yang tadi di TikTok, Instagram, ataupun apa sih tadi di YouTube juga bisa sih. YouTuber Bang. Oke ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Tapi sebelum kita beranjak pergi ya, karena sebenarnya ketika kita pergi itu di sini ada yang meninggalkan. Ada yang ditinggalkan oleh kakak ini. Mungkin saja jejak. Mohon maaf ya bila selama kita pemaparan itu banyak ketawa-ketawanya, banyak bercandanya, salah-salah kata dan lain sebagainya. Tetapi kita datang ke sini itu dengan niatan baik dan ingin memperkenalkan kalian tentang kampus kita. Begitu. Sebelum kita menutup, aku mau ucapkan dulu dong kepada kalian. Boleh? Boleh. Kalau aku bilang IKIP Siliwangi, jawab kalian gimana Pak? Tidak. Ingat dulu, ingat IKIP Siliwangi. Siap? Siap. Siap kan? Apa kalau aku bilang ingat guru? Ingat IKIP Siliwangi. Oke? Oke? Siap? Siapa di sini yang suka teriak-teriak? Fikri. Siapa di sini pimpinan Danton? Siapa? Siapa pimpinan? Sini, Siapa? IKIP Siliwangi. Ingat. Ingat dulu, ingat IKIP Siliwangi. Kumaha itu? Kasih pengalaman dulu nih, pelan-pelan. Ingat dulu. Ingat IKIP Siliwangi. Kalau mau bilang IKIP Siliwangi itu? Jawab aja. Ingat dulu, ingat IKIP Siliwangi. Ingat guru, ingat IKIP Siliwangi gitu weh. IKIP